Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita semuanya memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki akidah kita, untuk bisa senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita laksanakan selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita sampai surat Yusuf, kemarin sampai ke ayat yang kalau nggak salah 15. Kita akan lanjutkan ayat 16 sampai kurang lebih 30 ayat. Sampai ayat yang ke-30 maksudnya. Kita mulai taksin terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب di'bad ya wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin وجاءوا على قميصه بدم كذب jangan dipanjangkan, kadzib
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. Wallahul musta'an ala ma tasifun. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Bentar ya, bentar. Panjenengan biasakan membedakan. Ini ada shin, ini ada tha, ini ada sin. Harus membiasakan diri membedakan. Syara thama bakhsin biasa. Ya, ada sya, ada tha, ada sa, ya, sin atau sin biasa. Monggo. Jangan dipanjangkan, saya ulangi. Wasyarahu bithamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kemarin saya sampaikan kalau ada huruf H di depannya hurufnya hidup itu panjang. Kalau di depannya sukun berarti dibaca pendek. Begitu rumusnya seperti itu biar tidak lupa. Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana أن ينفعنا
له ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه Jangan dipanjangkan. Ya, jangan dipanjangkan. Rabbi, ya berhenti. Kadzalika linasrifa anhu as-su'
فاخشع إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن
berhentinya dengung di sini. Kalau ada nun tasdid di belakang berhenti, berarti berhentinya di dengungnya. Wahu maaf. Innahu min kaidikun. Berhentinya seperti itu. Berhentinya di dengung. Monggo, ini dari sini aja. Innahu. Jangan kun aja terus Kalau mau berhenti, kalau mau jalannya diteruskan kunna. Inna kaidakunna adim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik. Innaki kunti minal khatiin. Ini sampai 29 mawon. Jamaah rahimakumullah, masih ingat kemarin 1 sampai 15 kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Teksing ya? Sampai di mana ceritanya? Sejarahnya? Cemplung sumur? Ya, kalau kita melihat sejarah umat manusia, dan ini akan terjadi berulang-ulang. Walaupun pada kenyataannya saudara, jangankan ini kan saudara tiri, saudara kandung pun ya, saudara kandung pun terkadang saling iri, saling dengki dan tidak akur. Nggih, itu jauh di sana-sana mungkin nggih. Kalau dekat-dekat sini pada bae apa mboten wonten? Sami mawon. Janganlah ya nggih, jangan. Ya, sekali lagi ini janganlah kita dengan saudara kita ya, itu hubungan nasab yang silaturahim yang makna yang sesungguhnya. Kalau kita memutus hubungan silaturahim ya dengan saudara kita, makna silaturahim kan hubungan antar rahim. Ini kalau kita memutus silaturahim itu berarti memutus persaudaraan. Itu dosanya sangat besar. Itu ya. Jamaah rahimakumullah, ini saya tidak akan berlama-lama membahas terkait lingkungan kita. Kita semuanya mengambil pelajaran dari yang terjadi. Karena kalau kita melihat banyak sekali ya di lingkungan, tidak yang dekat, tidak yang jauh, antar saudara kadang ora takonan nganti tahun. saya nggak bermaksud menyinggung ya. Ini kenyataannya seperti itu. Ini kenyataannya seperti itu. Ada ya, semestinya sebagai kaum muslimin ngerti no mboten niku dosa. Ngerti. Ini ya ini hal kalau kita sudah tahu ya, kita semestinya berusaha untuk memperbaiki itu semuanya. Dan ini dalam kisah Yusuf ini sangat-sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana karena kedengkian 9 saudara Yusuf ya, Yusuf itu kemarin punya saudara berapa? 9 apa 10? Satu yang sebapak dan seibu sekandung ya, 9 yang lain ibu, sehingga mempunyai 10 saudara.
maaf, 11 12 dengan Yusuf. Yang 2 itu, yang 1 itu saudara sekandung, yang 10 itu saudara tiri lah gampangan lagi selain ibu. Itu. Dan 10 saudaranya yang lain ibu itu merasa iri dengan Yusuf dan adiknya yaitu Mas Bunyamin. Mas nggih. Ya Mas Bunyamin. Mas Yusuf ini masih kecil ya. Ini ceritanya masih kecil dan mereka meminta izin kepada bapaknya yaitu siapa bapaknya? Ya? Yakub napa Ishak? Yakub nggih. Nggih, bapaknya Yakub, kakeknya Ishak, buyute Ibrahim. Kakek buyute lagi sing pertama sinten? Nabi Adam. Ngerti urut kan Nabi Adam. Nggih, urut-urutannya seperti itu. Ya. Ini meminta izin kepada bapaknya Nabi Yakub ya untuk membawa Yusuf untuk diajak berburu. Akan tetapi pada kenyataannya mereka sudah membuat makar. 10 saudaranya sudah sepakat mereka akan akan membuang Yusuf lah. Ya di tengah hutan, di tengah-tengah sumur. Ya, dan mereka sudah bersepakat ketika mereka sampai di sana ya sudah berburunya sih mungkin berpura-pura nggih. Mereka tujuannya satu yaitu untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam ghayabatil jub ya dalam bahasa Arabnya. Dan ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur, Allah sudah memberikan wahyu ya, memberikan ilham bahwasanya Nabi Yusuf tahu bahwa nanti suatu saat dia akan memberitahukan kejadian ini kepada 10 saudaranya. Akan tetapi mereka tidak sadar. Itu dalam akhir surat yang ke-15. Kita lanjutkan biar nyampe. Waja'u abahum isya'an yabqun. Lalu saudara-saudara yang 10 mereka pulang ke rumah pada waktu sore hari ya, mereka dengan api-api nangis air mata buaya. Api-api nangis dujan bapane. Ya adine nyong ya gampangane ora selamat. Ya kita lanjutkan lebih dahulu. Qalu mereka berkata ya abana hai bapakku inna dhahabna nastabiku, kita bermain-main, kita berlomba. Ya berlomba dalam hutan, lomba manah dan sebagainya. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di sebelah barang-barang kami. Wa akalahu dhibu, dan dia dimakan serigala. Itu perkataan 10 saudaranya Nabi Yusuf. Ngelombo apa temenan niki? Ngelombo. Mereka tahu bapaknya Nabi. Ya. Ini anak Nabi nggih. Anak Nabi. Makanya ketika anaknya panjenengan ngelombo ya bukan berarti ngelombo itu benar. Akan tapi ini sunnatullah. Ya. Allah yang mempunyai kehendak. Ya, makanya kenapa sering sekali disebut dengan Bani Israel ini keturunan dari 12 keturunan ya, Nabi Yusuf dan Bunyamin dan 10 saudaranya ini yang sampai hari ini keturunan mereka menguasai dunia. Menguasai benar-benar menguasai dunia dari A sampai Z sampai hari kiamat nanti. Ya, itu sudah diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Makanya banyak di dalam Al-Quran mengisahkan tentang Bani Israel ini yang sedang diantara kisahnya ini. Ya, mereka mengatakan, ya Bapak, kami sedang bermain, berlomba-lomba. Saya tinggalkan Yusuf, kami tinggalkan Yusuf di dekat perbekalan kami. Akan tapi ternyata begitu balik dipangan buaya. Kira-kira lamanya ngerti nama tenik ngelomba? Kira-kira menurut panjenengan? Ngerti lah ya, wong nabi nggih. Iya nabi ya. Akan tetapi apakah langsung marah dan sebagainya? Ya, tidak. Kita lanjutkan lebih dahulu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka masih
melanjutkan ucapannya. Panjenengan engkau ya Bapak, kamu tidak akan mungkin percaya kepada kami walaupun kami orang-orang yang benar. Waja'u ala komisihi bidambin kadib. Mereka datang membawa bajunya yang dilumuri darah kadib dalam bahasa kadib itu dusta, lombok, berarti darah palsu. Yang darah kelinci apa dioles-oles nang kamis ya. Komis itu gamis. Ya kalau kita mengucapkan gamis dalam bahasa Arab itu sebenarnya berbunyi komis. Ya kalau kita mengatakan apa? Gamis itu dari kalimat ini. Itu ada di bahasa Arab ini. Yang mereka datang membawa bajunya Yusuf ya yang berlumuran darah. Apa jawaban Nabi Yakub? Nabi Yakub berkata, bal sawalat lakum anfusuhum amro. Ya, bahwasanya kamu memandang baik apa yang kamu lakukan. Ya, Nabi Yakub sudah memahami, mengerti dan mungkin juga sudah diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wallahu a'lam. Itu kalau bukan Nabi ya pasti geger poer ngene mboten. Iya, akan tapi pada kenyataannya Nabi Yusuf masih berkata dengan suara yang tenang. Bal sawalat lakum anfusakum amro fasabrun jamil. Dan yang paling utama, yang paling jamil, yang paling memulia adalah bersabar. Itu ketika kita mendapat musibah yang sangat besar misalnya, sangat memberatkan di hati, ya kita mengikuti jejak para nabi. Fasabrun jamil. Itu. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat al-musta'an, tempat memohon pertolongan ala ma tasifun, terhadap apa-apa yang kamu sifatkan, kamu kerjakan, kamu lakukan. Itu jawaban Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang 10. Kita lanjutkan biar nanti ceritanya lengkap. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Datang sayyarah itu adalah musafir. Ya di gurun di perjalanan ya. Memang saudaranya Nabi Yusuf mereka walaupun membuang tapi masih kira-kira ditebok nanang wong. Berarti masih punya ya rasa tidak kepengin mateni janjane. Ya itu seperti itu. Sehingga datang ada rombongan musafir, mereka mengutus seorang untuk menimba air ke dalam sumur tersebut. Makanya di sini bukan fa'adla dalwah, dia mengulurkan timbanya. Yang nimba itu tadi yang disuruh berkata, ya Bushro, ada kabar gembira, hadza gulam, ini ada seorang anak muda, anak kecil ya. Gulam itu sebutan untuk anak kecil, anak yang masih belum balik. Itu berarti Nabi Yusuf ketika dibuang ketika berumur ya belum balik, ya masih umur anak-anak. Fa asarruhu bid'ah, ya mereka menyembunyikan Yusuf berserta barang-barang dagangannya. Ya, ketika mereka menemukan maka disembunyikan oleh orang-orang tersebut. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Para musafir tersebut ketika mereka menemukan Nabi Yusuf diumpetaken. Ya diumpetaken kalau dekat kan mbok ana sing ngaku nggih. Ya kalau jauh kan nanti bisa di zaman dahulu masih ada perbudakan. Ya manusia panjenengan diculik ya didol. Ya, zaman sekarang juga masih ada ya, masih ada. Ya hanya memang tidak sedahsyat zaman dahulu. Ya zaman sekarang juga masih banyak. Ya anak-anak yang diculik lalu dijual. Ya mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tapi zaman dahulu memang ada yang namanya pasar manusia itu ada. Ya hari ini juga ada di beberapa tempat yang masih ada. Ya pasar manusia gitu. Ya. Dan Nabi Yusuf ini diumpetkan, disembunyikan oleh yang menemukan itu tadi, dan mereka wasyarahu bisamanin bakhsin, yang mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah.
ya, samanin baksin, harga yang murah, darohima ma'dudat, beberapa dirham saja, didol murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka bukan termasuk orang-orang yang suka kepada anak kecil, mungkin merasa repot dan sebagainya. Itu sehingga mereka ketika menemukan Yusuf didol murah, itu dijual beberapa dirham saja. Lantas siapa yang membeli? Ternyata yang membeli adalah seorang saudagar, pembesar yang berasal dari Mesir. Ya, kita tahu Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu tinggalnya di daerah Syam, di daerah Palestina sekarang. Yang membeli ternyata adalah seorang saudagar atau pembesar dari Mesir. Dia berkata, pembesar tersebut berkata, waqala alladzi ishtarahu, berkata orang yang membelinya, min Misra, dari Mesir, limraatihi, kepada istrinya, akrimi maswahu, muliakanlah kedudukannya, asa ayyan fa'ana, barangkali dia akan bermanfaat bagi kami, aw nattakhidahu waladan, ya, atau mungkin kita bisa mengambilnya sebagai seorang anak. Dikisahkan menurut para ulama, ini pejabat Mesir punya istri yang sangat cantik yang namanya Julekha. Ini istrinya. Dan pembesar tersebut berkata kepada istrinya, si Julekha ini, ya, untuk dengan membeli anak tersebut, mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita dan juga mungkin bisa kita jadikan sebagai anak. Ya, itu sejarahnya sampai di situ. Di sini Allah melanjutkan, wa kadzalika makanna li Yusuf, begitulah kami tempatkan bagi Yusuf yang tadinya dibuang oleh saudara-saudaranya, ternyata qadarullah, ya, dengan kehendak Allah dipungut oleh pejabat dari Mesir, dimuliakan dan bahkan dianggap sebagai anak. Itu, ya, tadinya dibuang, tapi dalam bahasa Indonesia mungkin sengsara membawa nikmat. Dulu ya ada sinetron seperti itu, ya. Ya, itu. Ini kalau kita membaca sejarah ini, ya, jauh dengan cerita-cerita sinetron. Kalau sinetron itu sangat murah kan. Tapi kalau Allah yang membuat kisah itu luar biasa. Ya, luar biasa, demikian luar biasa kisahnya. Termasuk misalnya kisah Nabi Musa, ya, bagaimana ibunya menghanyutkan Nabi Musa kecil di sungai Nil dan seterusnya. Kita lanjutkan. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi walinu'allimahu, supaya kami bisa mengajarinya min ta'wilil akhadis, dari ta'wil mimpi, ya, bisa mengartikan arti daripada sebuah mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah itu maha mengalahkan terhadap segala macam perkaranya, ya, bahwasanya ketika Allah berkehendak segala sesuatu terjadi, pasti terjadi, itu maksudnya. Ya, itu. Jadi kalau kita mempunyai permasalahan, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Allah kalau sudah punya rencana, itu tidak bakal meleset, tidak bakal. Ya, kalau Allah menghendaki Nabi Yusuf mati, pasti sudah mati nang sumur. Iya, akan tapi Allah menghendaki Nabi Yusuf nanti menjadi seorang nabi, yang nanti dari Nabi Yusuf akan turun Nabi Musa, Nabi Harun dan seterusnya. Itu seperti itu, sehingga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala. Bagaimanapun ceritanya, walaupun orang berusaha sedunia kepengin membunuh Nabi Yusuf, tidak akan bisa. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun seluruh dunia pada waktu itu berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad, mereka tidak akan mampu, karena Allah sudah menentukan bahwa Nabi Muhammad tidak akan mati dibunuh, akan mati dalam keadaan sakit pada usia 63 tahun ketika Islam sudah menguasai dunia Arab waktu itu. Itu seperti itu. Itu rencana Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan rencana Allah.
Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita juga harus berpikiran seperti itu. Ketika kita mendapati apapun yang terjadi pada diri kita, itu semuanya adalah takdir dari Allah. Kita taunya akhir daripada yang kita dapati. Selama kita berjalan di atas jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, hasilnya apapun juga kita pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu seperti itu. Allah yang mempunyai segala macam urusan, ya, segala macam urusan. Allah yang ghalibun ala amri. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Dalam banyak hal di sekeliling kita, di kehidupan kita, ya, di Cikadu ini, ya. Sama, Allah yang mempunyai kehendak seperti itu. Sehingga apapun, bagaimanapun orang mau membuat fitnah tentang kita, ya, kalau Allah kepengen memancarkan sinar Islam dari sini, ya, Allah pasti akan terjadi. Kalau tidak, ya akan bubar. Itu. Kalau Allah berkehendak misalnya Cikadu ini akan Islam ini runtuh semuanya, ya seperti akan terjadi, ya, tanpa harus ada maling, tanpa harus ada orang peminum dan sebagainya nggak ada. Kalau memang Allah berkehendak untuk memajukan Islam daerah Cikadu, walaupun banyak fitnah bertebaran di mana-mana, pasti Allah yang akan memenangkan perkaranya. Itu sama. Itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham gak? Itu. Makanya semua yang terjadi pada diri Yusuf ini benar-benar terdapat pelajaran. Kita lanjutkan. Walamma balagha asyuddahu, ya, ketika sudah mencapai masa balik, ya, mencapai usia-usia yang menjelang dewasa, atainahu hukman wa ilman, kami berikan kepada Yusuf hikmah dan ilmu. Apa yang diajarkan? Ya, ilmu kenabian dan sebagainya. Banyak, ya. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan memberikan hikmah dan ilmu. Ya, untuk para nabi khususnya mereka diberi wa 'allamahu mimma yasha, kata Allah. Dan dia mengajari Nabi Daud dalam ayat yang lain apa-apa yang Allah kehendaki. Setiap nabi diberi keistimewaan. Ya, Nabi Yusuf di sini diberi hikmah dan ilmu. Di antaranya adalah bisa menerjemahkan mimpi. Di antaranya beliau juga bisa mengabarkan apa-apa yang akan terjadi. Ya, dalam ayat yang lain nanti juga akan dijelaskan oleh Allah. Itu semuanya bukan dengan bantuan setan, gitu. Bukan orang kayak dukun, boten. Akan tapi itu semuanya adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dukun sih di antara 100 sing bener, 100 yang diucapkan siji bener, sing 90 sanga lombo. Kalau Nabi Yusuf dari 100 yang dia katakan benar, ya pasti benar. Misalnya panjenengan nanti pulang ke rumah makan apa, Nabi Yusuf tahu panjenengan. Itu seperti itu. Sama dengan Nabi Isa juga seperti itu. Nabi Isa tahu, ya, ketika datang para sahabat Nabi Isa tahu apa yang kamu makan di rumah, kamu mangan karo jengkol, apa mangan karo sate, itu Nabi Isa bisa memberitahukan kepada jamaahnya. Begitu juga sing tertinggal di rumahnya, Nabi Isa bisa memberitahukan. Itu bukan sihir, bukan bantuan syaitan. Itu semuanya ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk Nabi Daud misalnya, ya, bisa menundukkan angin. Ya, bisa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang dan sebagainya. Itu semuanya yang dimaksud wa atainahu hukman wa ilman. Para nabi memang semuanya diberi ilmu-ilmu seperti itu oleh Allah. Wa kadzalika nazzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini ada drama lagi dalam ayat yang ke berapa? 23 nggih. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Ternyata Nabi Yusuf ketika menjadi pemuda itu subhanallah gantengnya luar
biasa, sehingga si Zulekha ternyata tertarik kepada itu, ya, kepada Nabi Yusuf, sehingga suatu ketika, ya, dia Zulekha itu menggoda Nabi Yusuf. Di sini disebutkan oleh Allah, warawadathu, dan allati huwa fi baitiha, orang wanita yang dia berada di rumahnya. Artinya si Zulekha ini menggoda Nabi Yusuf ngan nafsihi, untuk bisa berbuat kemaksiatan dengan dirinya. Itu. Pada suatu ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, pintunya dikunci oleh si Zulekha ini. Itu. Kira-kira kalau panjenengan yang dikunci bagaimana? Ini yang mengunci seorang putri permaisuri yang kaya, sugih, kaya kalau sugih berapa ya? Kaya, sugih, cantik dan pejabat. Kira-kira itu. Ini, ya. Wa ghala, kita lanjutkan. Wa ghalaqatil abwab, semuanya pintunya dikunci. Wa qalat, Zulekha berkata, "Hai talak, kesini kamu Yusuf." Ya. Kesini maksudnya meminta Yusuf untuk mendekat, untuk berbuat zina itu. Seperti itu. Ya, Allah menceritakan hal seperti ini pasti akan terjadi di banyak kesempatan. Ya, di antara pergaulan sesama umat manusia, itu pasti akan ada kejadian-kejadian yang hampir-hampir mirip. Dan Allah memberi pelajaran kepada kita. Apa yang dijawab oleh Yusuf, apakah Yusuf mau? Sudah barang tentu beliau adalah seorang nabi, dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dilindungi. Ya, qala ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Yusuf berkata demikian, innahu rabbi ahsana maswai, dan sesungguhnya dia Allah adalah Tuhan sebaik-baik tempat memohon pertolongan. Innahu la yuflihud dzalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Ya, ini ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati tidak boleh, ya, apalagi kita melakukannya. Itu. Dan ini kisah ini, ya, seorang nabi, ya, digoda oleh si Zulekha yang cantik jelita dan seorang pejabat, ya. Dan di sini dalam ayat yang ke-24 Allah menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kedua-duanya sebenarnya sudah punya hasrat. Ya, namanya manusia, ya manusiawi, gitu. Masing-masing pemuda, apalagi pemuda, ya, dalam keadaan pemuda dan berdua-duaan di tengah-tengah kamar. Akan tetapi, ya, karena dia Yusuf adalah seorang nabi sehingga dilindungi oleh Allah. Di sini disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, si Zulekha juga sudah kepengen melakukan dosa tersebut. Nabi Yusuf juga punya hasrat. Itu. Laula arra'ahu burhana rabbi. Akan tapi kalau sekiranya Allah tidak memberikan burhan, ketika Nabi Yusuf sudah berkecamuk, ya, Allah memberikan burhan. Ya, wallahu alam, ya. Para ulama tidak menyebutkan sejenis apa, ya, sehingga Nabi Yusuf bisa menahan nafsunya. Akan tapi di sini disebutkan oleh Allah ra'a burhana rabbih, ya, diperlihatkan kepada Nabi Yusuf bukti dari Tuhannya. Wallahu a'lam, tapi tidak disebutkan, para ahli tafsir tidak menyebutkan bentuknya seperti apa. Ya, hanya Allah dan Nabi Yusuf yang tahu. Sehingga Nabi Yusuf langsung tidak lagi menginginkan hal-hal keburukan-keburukan, karena beliau diperlihatkan burhan dari Tuhan, semacam mukjizat dari Allah. Apakah berbentuk seperti apa? Ya, para ulama tidak menjelaskan, karena memang tidak ada penjelasannya. Akan tapi itu semuanya yang membuat Nabi Yusuf terhindar dari perbuatan kezaliman. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsa. Demikianlah agar supaya kami bisa memalingkan darinya perbuatan buruk dan perbuatan keji. Ya, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang
mukhlis, ya, orang yang senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala. Singkat sampai di ayat 29. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin, ya. Ketika sudah diberikan tanda dari Allah tabaraka wa taala, Nabi Yusuf tidak mau, beliau lari menuju pintu, dan si Juleha ini, ya, berusaha untuk mencegah, ditarik bajunya, sehingga apa? Karena ditarik berarti robek dari belakang sampai di depan pintu. Qadarullah lanangnya teka itu. Ya kayak sinetron gitu. Seperti di sinetron. Di kamar, ya, begitu sudah digoda tidak mau, Nabi Yusuf lari, si Juleha mengejar, menarik tangannya sampai pintu, dibuat teman, lanangnya teka, teng ting teng, gitu kan cara bahasa di sinetronnya, ya. Ya, Sayyidah Haladal Bab. Qalat, si Juleha berkata kepada suaminya, apa balasannya orang yang berkehendak, dalam bahasa kita, serong dengan istrimu, ya. Ini Juleha mengatakan kepada suaminya, dia seorang pejabat, Nabi Yusuf adalah hambanya, ya, yang ditemukan. Otomatis dia gengsi, ya, mau mengakui kesalahannya, sehingga di depan suaminya dia mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf yang menggodaku agar supaya mau berzina dengan dia. Kata, illa ayyusjana aw adzabun alim, ya. Apa balasannya orang yang mau berbuat zina dengan istrimu, kecuali dipenjara atau siksa yang pedih. Akan tapi Yusuf berkata, qal hiya rawadatni an nafsi, dia yang menggodaku, ya Tuan. Itu, ya. Akhirnya, ya, di sini tidak diceritakan secara detail, ya, bahasanya panjang. Kalau di sinetron kan suwegi patu disen gitu. Ini Allah menceritakan dengan ringkas. Itu seperti itu, ya, secara ringkas. Akan tapi pada aslinya, ya, otomatis banyak percakapan. Ini inti-intinya disebutkan oleh Allah. Lalu diundang seorang saksi dari keluarga pembesar tersebut. Wa syahidun min ahliha, dari keluarga Juleha ini. Ya, lalu dia berkata, in kanat qamisu qudda min kubulin, kalau sekiranya gamisnya robek dari depannya, fasadaqat wa huwa minal kadzibin, maka si Juleha benar, Yusuf yang berdusta. Kalau gamisnya robeknya dari depan, itu karena misalnya orang mau mengajak memperkosa misalnya, ya, itu kan arahnya dari depan. Kalau dia tarik berarti yang robek adalah baju yang depan. Itu logikanya seperti itu. Paham nggak? Wa in kana qamisu qadda min duburin, kalau sekiranya gamisnya robek di belakangnya, fakadzabat wa huwa minal shadiqin, maka Juleha yang berdusta dan Yusuf yang berkata benar. Pada kenyataannya tadi disebutkan gamisnya Yusuf robek di belakang. Ya, makanya suaminya tahu. Falamma ra'ahu qamisahu qadda min duburin. Ketika si suami mengetahui bahwa gamisnya Yusuf adalah robek dari belakang, qal, dia berkata, innahu min kaidikunna, ini tipu dayamu hai Juleha, ketahuan lu, cara bahasa ketahuan lu, ini buktinya si Yusuf kelambine sowek neng mburi. Kisinan dulu, ya. Itu gampangannya seperti itu. Inna kaidakunna adim, sesungguhnya tipu dayamu sangat besar. Itu. Lalu dia berkata kepada Yusuf, a'ridan hada, rahasiakanlah, ya. Pembesar ini kan tidak mau beritanya tersebar, sehingga meminta kepada Yusuf untuk merahasiakan kejadian ini, ya, agar supaya tidak diketahui oleh orang banyak. Ya, bagaimana coba ketika ada seorang istri pejabat itu berusaha menggoda gampangannya pembantu nih, itu. Wastaghfiri li dzambik, lalu dia berkata kepada istrinya, kamu mohon ampun kepada Allah terkait dosa-dosamu. Inna kunti minal khati, sesungguhnya kamu adalah termasuk orang yang bersalah, ya. Kunti udah kunting, ya. Kalau laki-laki apa?
Kun, iya. Angger kuntum berarti apa? Ya ada kunta, kunti, kuntum, dan seterusnya. Yaitu ini namanya ilmu sorob, perubahan. Ya, menyenangkan sedikit mengingat-ingat kembali. Ya, hal yang sudah kita pelajari zaman dahulu kecil. Ya, agar supaya ketika kita membaca sedikit-sedikit bisa memahami. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Ya, sampai bersambung. Insya Allah sepekan yang akan datang. Ceritanya baru sampai itu tadi ya, Nabi Yusuf disuruh merahasiakan kejadiannya, dan istrinya pejabat Mesir tadi diminta untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Ya, sudah tidak usah diperpanjang, artinya seperti itu ya. Jamaah rahimakumullah, ini kisah Nabi Yusuf yang masih karena sampai hampir 111 ayat bercerita tentang lengkap bagaimana nanti sampai akhir. Itu salah satu di antara nabi yang diceritakan oleh Allah secara lengkap dari kecil sampai akhir, ya Nabi Yusuf ini. Kalau dalam satu surat lagi ya. Dan Allah biasanya menceritakan kisah-kisah Nabi itu petil-petil ya, akan tapi surat Yusuf ini satu surat khusus itu. Dan ini semuanya sudah barang tentu, bukan untuk main-main, artinya untuk kita bisa mengambil hikmah dari balik kisah yang diceritakan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.